Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Hafiz melangkah pelan menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Tangannya menggenggam erat sebuah kitab kuning yang diminta oleh gurunya untuk diserahkan kepada seorang donatur pesantren. Ia mengenal rumah ini, rumah milik Tuan Wijaya, salah satu pengusaha terkaya di Kalimantan. Meski Hafiz sering mendengar nama keluarga ini, ia tak pernah benar-benar punya alasan untuk datang ke tempat semegah ini. Setelah tiba di gerbang besar yang dijaga ketat, seorang satpam menghentikannya. "Mau apa, Dik?" tanyanya dengan nada curiga. "Saya dari pesantren Al-Hikmah. Saya diminta mengantarkan kitab untuk Tuan Wijaya," jawab Hafiz sopan. Satpam itu mengamatinya sejenak, kemudian berbicara melalui handi talkie. Tak lama, gerbang terbuka. "Masuk, tapi jangan lama-lama." Hafiz mengangguk dan melangkah masuk. Baru saja ia berjalan menuju pintu utama, sebuah mobil hitam mewah meluncur masuk dengan elegan. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita turun dengan penuh percaya diri. Langkahnya mantap, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya menunjukkan aura seorang pemimpin. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Mata Hafiz dan wanita itu bertemu sekilas. "Kamu siapa?" tanya wanita itu dingin. "Saya Hafiz, dari pesantren. Mengantar kitab untuk ayah Anda," jawab Hafiz singkat. Wanita itu mengangkat alisnya sedikit, lalu berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Hafiz hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Tak lama, seorang pembantu rumah tangga datang dan mengambil kitab yang Hafiz bawa. "Terima kasih sudah mengantarkan ini. Maaf, Tuan Wijaya sedang tidak di rumah." Hafiz mengangguk dan segera pamit. Namun, sebelum ia keluar dari pekarangan rumah itu, ia mendengar seseorang memanggilnya. "Kamu dari pesantren Al-Hikmah?" Hafiz menoleh. Wanita yang tadi kini berdiri tidak jauh darinya. "Iya, benar." Wanita itu mengamati Hafiz sejenak, lalu berkata, "Aku Az-Zahra, CEO Wijaya Investment." Hafiz sedikit terkejut, tapi ia hanya tersenyum sopan. "Senang bertemu dengan Anda." Az-Zahra menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku juga." Dan itulah awal dari segalanya. Az-Zahra tumbuh di tengah gemerlap dunia bisnis. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi sosok yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal sentimental. Baginya, kehidupan adalah tentang ambisi, target, dan pencapaian. Di usia 26 tahun, ia sudah menjadi CEO perusahaan investasi terbesar di Kalimantan, meneruskan kerajaan bisnis yang dibangun oleh ayahnya, Tuan Wijaya. Namun, ada satu hal yang selalu membuat hatinya kosong. Ia tidak pernah benar-benar merasakan ketenangan. Hidupnya penuh dengan tekanan, jadwal rapat yang padat, dan pertemuan dengan investor yang tiada habisnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Hafiz, seorang pemuda sederhana dari pesantren yang tidak memiliki apapun kecuali keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Sejak pertemuan pertama mereka di rumahnya, Az-Zahra mulai merasa penasaran dengan Hafiz. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu yang berbeda dari pria-pria yang selama ini ia kenal. Ia tidak memiliki ambisi duniawi yang menggebu-gebu, tetapi ada ketenangan dalam dirinya yang membuat orang lain nyaman. Suatu hari, Az-Zahra memutuskan untuk berkunjung ke pesantren Al-Hikmah, tempat Hafiz belajar dan mengajar anak-anak. Awalnya, niatnya hanya untuk menyalurkan donasi perusahaan, tetapi entah mengapa, hatinya tergerak untuk melihat lebih dalam kehidupan di sana. Saat ia tiba, ia melihat Hafiz tengah duduk di bawah pohon rindang, dikelilingi anak-anak yang mendengarkan ceritanya dengan penuh antusiasme. Dengan suara lembut dan penuh makna, Hafiz mengajarkan mereka tentang pentingnya bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Az-Zahra terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup dalam kesederhanaan bisa begitu bahagia? Tanpa sadar, Hafiz menyadari kehadiran Az-Zahra. Ia tersenyum sopan dan mendekatinya. "Assalamualaikum, Mbak Az-Zahra. Senang sekali Anda bisa datang ke sini," ucapnya ramah. Az-Zahra membalas senyumnya. "Waalaikumsalam.
Aku ingin tahu lebih banyak tentang pesantren ini. Boleh aku bertanya-tanya? Tentu saja. Saya akan dengan senang hati menjawab. Percakapan mereka pun berlanjut. Dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain, Az-Zahra semakin memahami kehidupan pesantren. Hafiz menjelaskan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketenangan hati. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Az-Zahra merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya yang selama ini kosong perlahan mulai terisi oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Az-Zahra pulang ke rumah dengan hati yang masih dipenuhi oleh perbincangannya dengan Hafiz di pesantren. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali berbicara dengan pemuda itu. Hafiz bukan seperti pria lain yang selama ini ia kenal. Ia sederhana, penuh ketulusan, dan memiliki pandangan hidup yang jauh dari dunia bisnis yang penuh ambisi dan tipu daya. Namun, langkah Az-Zahra terhenti ketika mendapati ayahnya, Tuan Wijaya, duduk di ruang tamu dengan wajah murka. Di sampingnya, ibunya tampak khawatir, sementara seorang pria lain yang dikenal Az-Zahra dengan baik duduk dengan penuh percaya diri. Bag, aku dengar kamu sering pergi ke pesantren belakangan ini. Suara berat ayahnya terdengar memenuhi ruangan. Az-Zahra mengangguk pelan. Aku hanya ingin mengenal lebih banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Ayah. Tuan Wijaya mendengus, meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit keras di meja. Jangan bodoh, Az-Zahra. Kamu itu pewaris perusahaan ini. Kamu punya tanggung jawab besar. Bukan gadis biasa yang bisa bermain-main dengan siapa saja. Ayah, aku tidak bermain-main. Aku hanya ingin memahami dunia di luar bisnis. Aku ingin mengenal orang-orang seperti Hafiz. Hafiz? Suara ayahnya semakin meninggi. Jadi benar? Kamu dekat dengan seorang santri miskin dari pesantren itu? Bagas tersenyum kecil. Lalu menambahkan, aku sudah menduga hal ini. Makanya aku bilang ke Om Wijaya bahwa ini hanya masalah waktu sebelum dia terbawa perasaan. Az-Zahra, kamu itu CEO perusahaan besar. Jangan menurunkan derajatmu dengan seorang pria yang bahkan tidak punya masa depan. Az-Zahra menatap Bagas dengan penuh kemarahan. Bagas, kamu pikir segalanya di dunia ini hanya tentang uang dan kekuasaan? Bagas tertawa kecil. Kamu harus realistis, Az-Zahra. Kita hidup di dunia bisnis. Cinta itu tidak lebih dari ilusi. Lihat saja sekelilingmu, apa ada orang sukses yang menikah dengan seseorang yang tidak setara dengannya? Tuan Wijaya mengangguk, mendukung pernyataan Bagas. Ayah sudah merencanakan semuanya. Kamu akan menikah dengan Bagas. Itu keputusan terbaik untuk masa depan kita. Jantung Az-Zahra berdegup kencang. Aku tidak bisa. Ayah! Tamparan keras dari Tuan Wijaya mendarat di pipinya. Ibunya terkejut dan segera mendekati Az-Zahra. Namun Tuan Wijaya menahannya. Aku tidak membesarkanmu untuk membangkang. Suaranya dingin. Jangan pernah bertemu dengan pria itu lagi. Air mata menggenang di mata Az-Zahra. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak memberinya kebebasan untuk memilih. Namun, hatinya sudah memilih. Dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Bagas tidak bisa membiarkan Hafiz terus mendekati Az-Zahra. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Seorang santri sederhana dari pesantren? Mana mungkin bisa menyainginya? Seorang pewaris bisnis keluarga yang mapan? Dengan penuh amarah, Bagas mulai merencanakan strategi licik untuk menyingkirkan Hafiz dari kehidupan Az-Zahra. Ia tahu bahwa cara terbaik untuk melakukannya bukan dengan kekerasan langsung, tetapi dengan menghancurkan citranya. Bagas menghubungi beberapa kolega bisnis yang juga dekat dengan keluarga Az-Zahra. Di sebuah pertemuan eksklusif, ia mulai menyebarkan fitnah. Aku dengar pemuda pesantren itu punya niat tersembunyi. Katanya dengan nada tenang tapi penuh racun. Seorang santri miskin tiba-tiba dekat dengan CEO cantik dan kaya? Aku tidak yakin dia tulus. Jangan bercanda, Bagas, sahut seseorang. Az-Zahra bukan gadis bodoh. Justru itu masalahnya, jawab Bagas, tersenyum licik. Az-Zahra terlalu baik hati. Dia bisa saja tertipu oleh pemuda itu. Rumor mulai menyebar dengan cepat, sampai akhirnya sampai ke telinga Az-Zahra. Ia mendengar bisik-bisik bahwa Hafiz mendekatinya hanya demi keuntungan pribadi. Meski awalnya menolak percaya, keraguan mulai mengusik hatinya. Bagaimana jika semua ini benar?
Bagaimana jika Hafiz memang hanya melihatnya sebagai tiket keluar dari kemiskinan? Di saat yang sama, Hafiz pun mulai merasakan tekanan dari sekitarnya. Santri-santri lain mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Beberapa orang bahkan mulai menjauh darinya. "Hati-hati, Hafiz," ujar salah satu rekannya di pesantren. "Aku dengar ada yang bilang kamu hanya ingin dekat dengan Az-Zahra demi hartanya." Hafiz terdiam. Hatinya sakit. Ia tidak pernah menginginkan harta Az-Zahra. Ia hanya ingin berteman dengannya, berbagi ilmu dan pemikiran. Tapi sepertinya dunia tidak mempercayainya. Melihat rumor saja belum cukup untuk menjatuhkan Hafiz, Bagas kemudian merancang rencana yang lebih kejam. Ia menyewa beberapa preman untuk menjebak Hafiz. Suatu malam, saat Hafiz baru saja selesai mengaji di pesantren, seseorang mendekatinya. "Ustaz Hafiz, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda di luar." Hafiz yang tidak curiga sedikit pun mengikuti orang itu. Namun, begitu ia tiba di tempat yang ditunjukkan, sebuah gang kecil di belakang pesantren, tiba-tiba beberapa pria kasar muncul dan mendorongnya ke dalam sebuah ruangan sempit. Di sana, ia melihat seorang wanita yang berpakaian tidak sopan, tampak seolah-olah sedang menunggu seseorang. "Sempurna," ucap salah satu preman sambil mengambil foto. "Sekarang kita punya bukti bahwa Hafiz ada di tempat yang mencurigakan." Sebelum Hafiz bisa bereaksi, mereka segera menyebarkan foto itu ke berbagai pihak, termasuk lingkungan pesantren dan keluarga Az-Zahra. Keesokan harinya, dunia Hafiz hancur. Kabar bahwa Hafiz tertangkap dalam situasi mencurigakan segera menyebar luas. Beberapa orang mulai berbisik di belakangnya. "Astagfirullah, jadi benar ya? Santri macam apa itu? Selama ini pura-pura alim, ternyata..." Ketika Hafiz mencoba menjelaskan, tidak ada yang mau mendengarnya. Bahkan pemimpin pesantren pun mulai meragukannya. "Kami sangat kecewa, Hafiz. Kami mengira kamu berbeda." Hafiz hanya bisa diam. Ia merasa seperti sedang dihukum atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun, yang paling menyakitkan adalah sikap Az-Zahra. Ia datang menemuinya, tapi kali ini tatapannya tidak lagi hangat seperti dulu. Ada keraguan, ada rasa kecewa. "Apa yang sebenarnya terjadi, Hafiz?" tanyanya dengan suara lirih. "Aku tidak melakukan itu, Az-Zahra. Aku dijebak." Az-Zahra menatapnya dalam diam. Ia ingin mempercayai Hafiz, tapi pikirannya kacau. Bagas yang selama ini selalu ada di sekelilingnya juga membisikkan banyak hal di telinganya. "Aku hanya ingin melindungimu, Az-Zahra," kata Bagas dengan nada penuh kepedulian palsu. "Lihat sendiri kan? Aku sudah bilang dari awal bahwa Hafiz tidak sebaik yang kamu pikirkan." Hati Az-Zahra berperang dengan dirinya sendiri. Ia ingin mempercayai Hafiz, tapi semua bukti seolah berkata sebaliknya. Dan akhirnya, dengan berat hati, ia memilih untuk menjauh. Hafiz melihatnya pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi hatinya hancur. Ia menyadari satu hal, mungkin ini adalah akhirnya. Hafiz memilih mundur. Ia tidak ingin memperumit keadaan. Fitnah yang tersebar tentang dirinya sudah terlanjur mencoreng nama baiknya di pesantren, bahkan beberapa santri mulai menjauh darinya. Para ustaz yang mengenalnya sejak lama memang tidak percaya begitu saja. Tetapi tekanan dari pihak luar membuat mereka sulit membela Hafiz secara terbuka. Dengan berat hati, Hafiz mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumah keduanya. Dalam hati, ia berharap bisa melupakan semua yang terjadi, terutama perasaannya pada Az-Zahra. Ia sadar, dunia mereka terlalu berbeda. Sementara itu, Az-Zahra merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak mendengar fitnah tentang Hafiz, ia memang sempat ragu, tetapi hatinya mengatakan bahwa Hafiz bukan orang seperti itu. Selama ini, ia mengenal Hafiz sebagai pria yang tulus, jauh dari ambisi duniawi. Penasaran, Az-Zahra mulai mencari tahu lebih dalam. Ia menghubungi beberapa orang di pesantren, termasuk seorang santri yang dekat dengan Hafiz. Dari mereka, ia mendapatkan petunjuk bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kasus Hafiz. Kecurigaannya semakin kuat ketika secara tidak sengaja ia mendengar percakapan antara ayahnya dan Bagas. "Ayah, aku sudah lakukan seperti yang ayah minta. Sekarang Hafiz sudah pergi," kata Bagas dengan nada puas. Tuan Wijaya menghela napas panjang. "Aku melakukan ini demi masa depanmu.
Az-Zahra harus menikah denganmu, bukan dengan lelaki miskin yang tidak punya masa depan. Mendengar percakapan itu, tubuh Az-Zahra membeku. Jadi benar. Semua ini hanya rekayasa untuk menyingkirkan Hafiz? Dadanya terasa sesak. Ia merasa marah dan dikhianati, terutama oleh ayahnya sendiri. Selama ini, ia berusaha menjadi anak yang baik, mengikuti aturan keluarganya. Tetapi kali ini, mereka telah melewati batas. Dengan tekad yang bulat, Az-Zahra mengambil kunci mobilnya dan pergi dari rumah. Ia tidak peduli dengan panggilan ibunya yang terdengar dari dalam. Yang ada di pikirannya hanya satu. Ia harus menemukan Hafiz dan membuktikan bahwa ia percaya pada pria itu. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus mencari ke berbagai tempat sebelum akhirnya mendapat informasi bahwa Hafiz pulang ke desanya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju ke sana. Saat tiba di desa, ia melihat Hafiz sedang mengajar anak-anak mengaji di sebuah surau kecil. Ia tampak tenang, tetapi ada kesedihan di matanya. Hafiz, suara Az-Zahra lirih, tetapi cukup untuk membuat Hafiz menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Hafiz melihat Az-Zahra dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku tahu semuanya, lanjut Az-Zahra. Aku tahu kamu tidak bersalah. Hafiz hanya diam, masih terkejut dengan kehadiran Az-Zahra. Ia tidak menyangka gadis itu akan mencarinya sejauh ini. Tapi aku sudah memilih pergi, Az-Zahra. Suara Hafiz terdengar lirih, penuh luka. Az-Zahra menggeleng. Kamu tidak perlu pergi. Aku akan memperjuangkan ini. Hafiz menatap gadis itu dalam-dalam. Di matanya, ada keteguhan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat itu, Hafiz mulai sadar bahwa perasaan mereka bukan sekadar ketertarikan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang pantas diperjuangkan. Az-Zahra berdiri di depan pintu rumahnya. Hatinya bergolak hebat. Ia baru saja menentang ayahnya, meninggalkan rumah yang selama ini memberinya kenyamanan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya mulai terangkat. Ia harus menemukan Hafiz. Dengan bantuan seorang teman, Az-Zahra mengetahui bahwa Hafiz telah kembali ke desanya dan kini mengajar di sebuah surau kecil. Tanpa ragu, ia berangkat ke sana, menempuh perjalanan panjang dengan mobil pribadinya. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, menatap mata Hafiz dan mengatakan bahwa ia memilihnya, bukan dunia bisnis atau perjodohan yang telah disiapkan keluarganya. Ketika sampai di desa, suasana begitu berbeda dengan kehidupannya di kota. Jalanan kecil berdebu, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan rumah-rumah sederhana berjajar dengan dinding kayu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah suara lembut Hafiz yang sedang membimbing anak-anak mengaji. Ia berhenti di depan surau dan melihat Hafiz dari kejauhan. Pemuda itu tampak sederhana dengan sarung dan pecinya, tapi ada ketenangan luar biasa yang terpancar darinya. Hafiz. Suara Az-Zahra membuat Hafiz menoleh. Matanya melebar, seolah tak percaya dengan siapa yang berdiri di depannya. Ia bangkit perlahan, mendekati Az-Zahra dengan hati-hati. Az-Zahra, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, suaranya syarat dengan keterkejutan dan kekhawatiran. Aku datang mencarimu, kata Az-Zahra lirih. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu tidak pernah menginginkan apapun dariku selain ketulusan. Hafiz menatapnya dengan perasaan campur aduk. Az-Zahra, dunia kita terlalu berbeda. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku. Az-Zahra tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Justru karena kamu, aku memahami arti hidup yang sebenarnya. Aku tidak ingin terjebak dalam dunia yang penuh kebohongan dan ambisi. Aku ingin hidup dalam ketenangan, dalam kebahagiaan yang sebenarnya. Hafiz menundukkan kepala, pikirannya berkecamuk. Ia mencintai Az-Zahra, tapi ia tidak ingin gadis itu menderita karena keputusan ini. Namun, tatkala ia menatap mata Az-Zahra, ia melihat sesuatu yang berbeda, keyakinan, ketulusan, dan keberanian untuk melawan arus demi cinta yang sejati. Az-Zahra, Hafiz menarik napas dalam. Aku takut menyakitimu. Aku takut aku tidak bisa memberimu kehidupan seperti yang kamu jalani selama ini. Az-Zahra menggeleng. Hidup yang tenang dan penuh makna jauh lebih berharga daripada harta dan kekuasaan. Jika aku harus memilih, aku memilihmu. Kata-kata itu menusuk hati Hafiz.
Ia akhirnya menyerah pada perasaannya. Senyum perlahan terukir di wajahnya. Dan dalam keheningan surau kecil itu, mereka akhirnya menemukan kepastian bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Tuan Wijaya duduk di ruang kerjanya, memandangi foto Az-Zahra saat kecil. Gadis itu dulu selalu ceria, penuh ambisi, dan patuh pada keinginannya. Tapi sejak mengenal Hafiz, ada sesuatu yang berubah. Ia tampak lebih damai, lebih bahagia, tapi juga lebih berani melawan kehendaknya. Sebuah laporan bisnis tergeletak di mejanya. Perusahaannya dalam kondisi goyah setelah Bagas mencoba melakukan sabotase. Bagas, yang dulu ia percaya sebagai calon menantu ideal, justru menunjukkan ambisinya yang serakah. Saat itu, Tuan Wijaya mulai sadar bahwa selama ini ia melihat segalanya dari kacamata materi dan status sosial, bukan kebahagiaan putrinya. Sementara itu, Hafiz dan Az-Zahra masih hidup sederhana di desa. Meski Az-Zahra sudah melepaskan kemewahan hidupnya, ia tidak pernah menyesal. Setiap pagi, ia membantu Hafiz mengajar anak-anak di surau, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Suatu sore, Tuan Wijaya tiba-tiba datang ke surau. Semua orang terkejut. Hafiz, yang sedang menata kitab-kitab, segera berdiri dengan sopan. "Aku datang bukan sebagai pebisnis atau orang kaya, Hafiz," ujar Tuan Wijaya, suaranya berat. "Aku datang sebagai seorang ayah yang ingin memahami kebahagiaan putrinya." Hafiz menunduk hormat. "Saya tidak pernah ingin mengambil Az-Zahra dari keluarganya. Saya hanya ingin menjaganya dengan cara yang saya bisa." Tuan Wijaya menatap Hafiz lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, jaga dia baik-baik." Mata Az-Zahra berkaca-kaca. Ia langsung memeluk ayahnya. Akhirnya, restu yang selama ini ia harapkan datang juga. Pernikahan mereka digelar sederhana di pesantren. Di antara lantunan doa dan senyum bahagia, kisah cinta dua dunia ini akhirnya menemukan jalannya. Dan Hafiz dan Az-Zahra akhirnya hidup bahagia dalam pernikahan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Alhamdulillah, cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.